Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Jumpa lagi pada kupas kitab Kifayatul Akhyar pada kajian Amaliyah Ramadan SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Kita lanjutkan kajian kita pada bab i'tikaf. Kali ini sudah sampai pada rukun i'tikaf. Apa saja rukun-rukun i'tikaf? Silakan dibuka kitabnya bagi yang sudah ada. Wa arkanuhu, dan rukun-rukunnya i'tikaf arba'atun, ada 4. Ini yang harus ada. Kan sebelumnya kita bahas tentang syaratnya, yaitu 2, niat dan berdiam diri di masjid. Nah sekarang rukunnya ma wajaba wastamarra, sesuatu yang wajib ada dan terus harus ada selama perjalanan i'tikaf itu. An-niyatu, pertama adalah adanya niat. Niat merupakan rukun i'tikaf. Ya, kita sudah kaji sebelumnya bahwa secara lisan, lafaz itu sunnah, tetapi meniatkan itu adanya dalam hati. Ya, tidak sah kalau hanya di lisan saja. Dia harus ada di hati, tetapi lisan ini membantu hati. Begitu kita mengucapkan, kita mengevaluasi diri juga bahwa kita akan melakukan i'tikaf, ya, kita akan melakukan ta'abbud kepada Allah, perenungan diri kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah dengan berdiam diri di masjid. Li'annahu ibadatun, karena dia i'tikaf ini adalah sebuah ibadah. Faftaqara, maka dia butuh ilan niyati, kepada niat. Kasairil ibadat, sebagaimana semua ibadah-ibadah yang lain. Jadi karena dia berupa ibadah, maka suatu ibadah tidak sah kecuali dengan adanya niat. Asani, yang kedua, al-lubsu fil masjid, diam di masjid. Jadi rukunnya adalah adanya diam di masjid. Ammal lubsu fala budda minhu ala sahih. Adapun tinggal atau berdiam diri, fala budda minhu, maka harus ada hal tersebut, al-lubsu ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Wala yakfi, dan tidak cukup qadrut tuma'ninati, dengan sekedar tuma'ninah fi sholati, dalam sholat. Jadi harus ada agak lama, tidak sekedar seperti tuma'ninah dalam sholat. Kalau tuma'ninah dalam sholat hanya subhanallah cukup, ya, sekian detik. Tetapi kalau i'tikaf di masjid harus sekian lama, ya. Meskipun memang ada perbedaan apakah harus sehari semalam atau malamnya saja boleh, ya, atau bahkan sekian menit, ya, kira-kira disebut sebagai diam, itu sudah i'tikaf. Bal, akan tetapi, la budda min ziyadatin, mau tidak mau, la budda, harus, min ziyadatin, tambah, alaihi, dibanding kira-kira tumakninah dalam sholat, ya. Ada tambahan, kita harus melebihi tumakninah sholat agar dihitung sebagai ibadah i'tikaf. Jadi al-lubsunya harus lebih lama dibanding tumakninah sholat. Bima yusamma ukufan wa iqamatan, dengan apa yang dikatakan sebagai ukufan i'tikaf, wa iqamatan, dan iqamah. Kira-kira suatu perbuatan itu disebut i'tikaf, berdiam diri dan tinggal, iqamah, disitulah disyaratkan sekian lama, gitu ya. Wala, dan tidak yushtaratu, disyaratkan as-sukunu, yaitu tinggal. Tidak disyaratkan as-sukunu, yaitu tinggal diam, ya, diam, gitu ya. As-sukun itu diam. Dia tinggal di masjid, tidak disyaratkan diam di pojok itu saja atau di bagian itu saja. Boleh dia pindah-pindah dalam masjid. Jadi nggak harus as-sukun, diam tinggal, gitu ya. Bal, akan tetapi, yasihu al-i'tikaf, sah i'tikaf itu ma'at taraddud, berbulak-balik, fi atrofil masjid, di ujung-ujung masjid, ya. Di bagian manapun masjid kita pindah-pindah, itu sah, ya. Tidak harus diwajibkan tinggal menetapi suatu tempat. Kama yuhramu dzalika 'alal junubi, sebagaimana kita ketahui i'tikaf ini haram atas orang yang masih punya junub, berjanabah, ya, punya janabah. Atau saat i'tikaf ada junub, ada janabah, maka itu batal i'tikafnya. Wa kadza, dan demikian, yasihul i'tikafu qaiman, sah i'tikaf dengan cara berdiri. Qaiman, berdiri. Kalau itu berdesak-desakan dan sebagainya, tidak memungkinkan untuk duduk, boleh i'tikaf dengan cara
berdiri. Wastahabba asy-Syafi'i ayya'takifa yauman, dan Imam Asy-Syafi'i mensunahkan seseorang itu beriktikaf sehari, ya. Jadi minimal 1 hari, ini sunnah, ya, sebagai sesuatu yang lil khuruji minal khilaf, untuk keluar dari khilafiyah. Lebih aman ya sehari iktikaf itu, agar aman dari khilaf gitu, keluar dari khilaf. Karena ada yang mensyaratkan harus sehari semalam, ada yang kemudian harus cukup dengan diam sejenak saja gitu. Fa inna Abu Hanifah, karena sesungguhnya Abu Hanifah wa Malikan dan Imam Malik, la yujawizani, mereka tidak membolehkan al-i'tikaf, beritikaf aqalla min yaumin, kurang dari sehari, ya. Jadi untuk meminimalisir perbedaan pendapat, Imam Asy-Syafi'i agar khuruj dari khilaf tersebut minimal paling enggak sehari saja. Wa huwa wajhun fi madhhabina, dan ini adalah satu wajah, satu pendapat fi madhhabina, di madhab kita. Walau kana kullama kharaja dakhala wa kharaja nawal i'tikaf sahha alal mazhab. Walau kana, dan jikalau ada seseorang, kullama dakhala, setiap dia masuk, wa kharaja, dan keluar, nawal i'tikaf, dia niat i'tikaf, sahha alal mazhab, yang demikian ini yaitu sahih, sah menurut mazhab. Jadi orang kalau mau masuk masjid dia niat i'tikaf, pas mau keluar dia tiap keluar masuk dia niatkan i'tikaf, itu boleh. Jadi berkali-kali niat i'tikafnya itu boleh. Walana wajhun annaha la yushtaratu al-lubsu, dan di dalam mazhab kami, mazhab Syafi'i, ada satu pendapat, satu wajah, annahu la yushtaratu, sesungguhnya tidak disyaratkan al-lubsu, tinggal diam. Wa yakfi al-hudur, dan cukup hadir saja sekian menit gitu ya, kita ada di masjid, itu sudah disebut sebagai i'tikaf. Kama yakfi mujarradul hudur fi Arafah, sebagaimana cukup sekedar hadir di Arafah, itu sudah disebut wukuf di Arafah. Tidak harus tinggal sekian lama, tetapi hudur saja, hadir di Arafah, itu disebut sebagai wukuf di Arafah. Amma ishtiratul masjid, adapun disyaratkannya masjid, fali annahul manqul alaihi salatu wassalam, karena persyaratan tentang adanya i'tikaf di masjid itulah yang dinukil atau dikutip dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa an ashabihi, dan dari para sahabat-sahabatnya. Memang semua para sahabat kalau i'tikaf pasti di masjid, tidak di rumah atau di musholla. Wa nisaihi, dan juga itu diambil dari istri-istri beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perempuan sekalipun yang namanya mau i'tikaf harus ke masjid, tidak bisa di musholla atau di rumahnya, di kamarnya, itu tidak disebut sebagai i'tikaf. Memang mencari malam qadar atau Lailatul Qadar boleh saja di rumah, tetapi tidak disebut sebagai sedang i'tikaf. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.